Kerajaan Mataram kuno, terbentang dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, mempunyai rentang waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3 abad. Periode Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua, yaitu periode Jawa Tengah dimulai pada masa Sanjaya dan periode Jawa Timur dimulai pada masa Pusindo. Pemindahan kerajaan ke wilayah Jawa Timur bukanlah suatu keanehan, mengingat jauh sebelum periode Pusindo, wilayah Jawa Timur telah dilirik karena potensi dan tingkat kesuburannya. Di wilayah Jawa Timur terdapat dua aliran sungai besar yaitu Bengawan Solo dan aliran Sungai Berantas. Selain itu, juga ditambah dengan aliran-aliran sungai lainnya. Di wilayah Jawa Timur juga terdapat gunung aktif yang mendukung perkembangan pertanian ke depannya. Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nganjuk juga dikenal dengan nama kota angin karena memiliki intensitas udara yang tinggi. Hanya berada di dataran rendah dan di antara dua pegunungan, yaitu Wilis dan Pandaan, serta dilalui oleh Sungai Widas dan Berantas. Jejak sejarah terkait keberadaan wilayah Nganjuk pada periode klasik menunjukkan keterangan yang lebih jelas dibandingkan dengan periode sebelumnya, khususnya semenjak periode Kerajaan Medang. Hal ini terbukti dengan semakin banyak ditemukannya tinggalan arkeologis berupa candi, prasasti, arca, dan beragam artefak khas periode klasik. Pada periode klasik ini, Nganjuk sebagai sebuah kesatuan wilayah dan pemerintahan mulai mendapatkan kejelasan petunjuk sejarah tertulis. Hal ini seiring dengan ditemukannya beberapa prasasti yang tersebar di wilayah Nganjuk. Beberapa prasasti utama yang ditemukan dan sudah dikaji oleh para ahli yaitu Prasasti Kinawai berangkat tahun 927 Masehi, Prasasti Haring berangkat tahun 934 Masehi, dan Prasasti Anjuk Ladang yang berangkat tahun 937 Masehi. Di wilayah Nganjuk, salah satu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Mpu Sindo yaitu dengan memberikan status hak sima swatentera kepada beberapa wilayah yang dulunya pernah berjasa membantunya dalam membangun kerajaan Medang. Pemberian status sima ini dikarenakan masyarakat Anjuk Ladang telah berjasa dalam membantu pasukan Mpu Sindo untuk mengalahkan pasukan Melayu. Dalam analisis prasasti, dijelaskan bahwa adanya keterangan terkait penyerangan bala tentara Melayu yang sampai ke wilayah Nganjuk yang sebenarnya merupakan rentetan panjang dari konflik-konflik politik perebutan pengaruh antara dua kerajaan yang berlangsung lama, yaitu Kerajaan Medang di Jawa Tengah dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Prasasti tentang penetapan sima pada umumnya diawali dengan Manggala, yaitu seruan kepada dewa, yang dilanjutkan dengan penyebutan unsur-unsur penanggalan yang memuat keterangan tentang kapan prasasti dikeluarkan, keterangan tentang nama raja atau pejabat yang mengeluarkan prasasti, dilanjutkan dengan nama-nama pejabat yang menerima perintah. Kemudian, dilanjutkan dengan keterangan untuk keperluan apa sebuah sima ditetapkan, pejabat yang hadir, serta proses pelaksanaan upacara. Sejak berkuasanya Sindo pada masa Kerajaan Mataram, ia telah meninggalkan banyak prasasti yang kebanyakan berisi mengenai pembebasan tanah dari pajak untuk keperluan bangunan-bangunan suci. Di dalam prasasti Anjuk Ladang yang berangkat tahun 859 Saka, dikatakan bahwa Raja Mpu Sindo telah memerintahkan agar tanah sawah Kakatikan di Anjuk Ladang dijadikan sima dan dipersembahkan kepada Batara di Sang Hyang Prasada Kebaktian di Sri Jayamerta, Darman dari Samgat Anjuk Ladang. Itu merupakan anugerah raja pada penduduk desa Anjuk Ladang. Sayangnya, prasasti ini bagian atasnya usang, sehingga belum jelas alasan raja memberikan anugerah kepada penduduk di Anjuk Ladang. Dekas Paris menyatakan bahwa di dalam isi prasasti Anjuk Ladang tersebut disebutkan bahwa Mpu Sindo telah mendirikan Tugu Kemenangan setelah berhasil menahan serangan pasukan Melayu. Dan ketika tahun 859 Saka, tugu tersebut kemudian digantikan oleh sebuah bangunan candi.
Dalam hal ini adalah Candi Lor yang terbuat dari batu bata dan terletak di Candi Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Peneliti Belanda, N.J. Krom, berpendapat bahwa Candi Lor awalnya bertingkat dan bersifat siwais. Dalam candi tersebut, terdapat beberapa arca di antaranya Ganesha dan Nandi. Sekarang, di sebelah barat candi terdapat dua arca yang semuanya tanpa kepala. Yang satunya diperkirakan arca Ganesha, yang satu lain diperkirakan Siwa Mahadewa. Di sebelah barat arca terdapat Lingga dan Yoni, yang keadaannya telah rusak. Di sebelah baratnya terdapat dua buah makam, yang oleh penduduk diyakini sebagai makam Yang Kerta dan Yang Kerti, Abdi Kinasih Mpu Sindok. Selain itu, di sekitar tempat tersebut pernah ditemukan banyak arca berbahan dasar perunggu. Salah satu kelompok arca perunggu berukuran mini ditemukan pada tahun 1913 Masehi pada area pesawahan sekitar Candi Lor. Arca-arca tersebut menggambarkan panteon Buddhisme. Di antaranya tara musik yang menggambarkan seseorang sedang memainkan kecapi yang terbuat dari rotan dalam ekspresi menyanyi dan menari dengan tugas memuja Dhyani Buddha. Arca Bodhisattva, di mana dalam konsep Buddha Mahayana Bodhisattva yang dianggap sebagai calon Buddha. Tiap-tiap Dhyani Buddha dikelilingi oleh Bodhisattva. Di sini Dhyani Buddha dikelilingi oleh 4 Bodhisattva yang disebut Vajradhatu Mandala. Kemudian dua arca lainnya yaitu Arca Dupatara dan Puspatara, di mana keduanya digambarkan memiliki tubuh yang ramping. Penemuan arca-arca berbahan perunggu dan bercorak Buddha, sedangkan Candi Lor bercorak Siwa, menunjukkan adanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di wilayah Nganjuk Ladang pada abad ke-10. Di wilayah Nganjuk, selain terdapat sejarah mengenai kerajaan Mataram kuno, juga terdapat sejarah mengenai kerajaan Majapahit. Dalam sejarah kerajaan Majapahit, banyak ditemukan tinggalan arkeologis pada periode ini. Salah satunya yaitu Candi Ngetos yang berada di lereng utara Gunung Wilis. Candi Ngetos terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Candi Ngetos dibangun pada abad ke-14 atau masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan bentuk dan gaya seni arsitektur candi yang memiliki kemiripan dengan gaya bangunan yang sejaman. Secara fisik, bangunan Candi Ngetos terdiri dari kaki candi dan bagian tubuh, sedangkan atap candi sudah runtuh. Di lokasi candi saat ini tidak ditemukan arca, namun arca yang pernah ditemukan di Candi Ngetos adalah arca Siwa dan arca Wisnu. Dengan demikian, Candi Ngetos dapat dikategorikan candi yang bersifat Siwa Wisnu atau Hinduisme. Pada periode Majapahit di wilayah Nganjuk, juga ditemukan Candi Banjarsari yang dibangun di sekitar aliran Sungai Brantas, serta tinggalan artefak Linggayoni dan temuan berbagai arca yang bercorak langgam Majapahit. Di situs Candi Banjarsari yang ditemukan pada tahun 2016, selain terdapat sebuah struktur candi yang terdapat 3 buah arca yang saat ini disimpan di Museum Nganjuk Ladang Nganjuk, 2 arca dapat diidentifikasikan sebagai arca Dewi Durga dan arca Agastya. Sedangkan 1 arca lagi belum bisa diidentifikasikan tokoh atau dewa yang diarcakan. Sekian penjelasan mengenai sejarah Hindu Buddha di Nganjuk. Thanks for watching.